Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindia Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Baik, yang pertama itu ada sistem pernapasan intrauterin, oksigen dari ibu melalui plasenta, bayi lahir, plasenta terputus, udara menembus ruang trakea dan bronkus bayi, paru-paru mengembang, usaha napas dengan menangis, cairan dalam paru-paru keluar, sisa cairan di dalam paru dikeluarkan dari paru dan di setiap pembuluh darah. Bernapas dengan paru-paru. Ekstrauterin. Terus yang kedua ada sistem hematologi dan sirkulasi darah. Intrauterin, aliran darah dan fetal bermula dari vena umbilicalis. Akibat tahanan pembuluh paru yang besar lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskuler sistematik SWR, hanya 10% dari keluaran partikel kanan dan sampai paru. Sisanya 90% terjadi syuting kanan dan kiri melalui ductus anterius botali. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang sehingga dalam kehilangan darah, dehidrasi dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Kontraksi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan. Hemoglobin janin yang berkisar 15 G sampai 100 ml tiap gram hemoglobin mampu mengangkat 1,34 mili oksigen. Kemampuan ini meningkat kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen, ditambah lagi afinitas oksigen darah janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin ketika lahir. Terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak saat umbilical cord dipotong dijepit. Tekanan atrium kanan menjadi rendah, tahanan pembuluh darah sistematik SVR naik, dan pada saat sama paru-paru mengembang. Tahanan vaskuler paru menyebabkan penutupan foramen ovale menutup setelah beberapa minggu. Aliran darah dari ductus anterius botali berbalik dari kiri ke kanan. Penutupan ductus anterius secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10-15 jam yang disebabkan kontraksi Golgi. Baik, yang ketiga ada sistem imunitas intrauterin, antibodi dari ibu melalui plasenta. Pada usia 20 minggu, janin mengandung 1 gm, 1 gg, dan 1 ge. Ketika lahir, bayi memiliki 1 gm lebih banyak dan kebal terhadap penyakit menular tertentu, akan hilang sampai beberapa bulan dan sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar. Ekstrauterin. Keempat, ada sistem gastrointestinal intrauterin. Pada 26 minggu, enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Janin minimum akhirnya ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus, protein dan cairan amino yang
telan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus, kecuali pada saat kondisi hipoksia dan stres akan tampak cairan aminon bercampur mekonium. Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan menelan. Ketika lahir, IMD pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu masih terbatas. Refleks gumoh dan refleks bantuan yang mematang sudah terbentuk baik pada saat lahir. Esofagus, bawah dan lambung masih belum sempurna. Gumoh, kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 30 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir. Pengaturan ASI dan demon ekstrauterin. Yang pertama ada sistem ginjal intrauterin. Pada 22 minggu akan tampak pembentukan korpuskel ginjal di zona justanglomerularis yang berfungsi filtrasi. Ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Pada janin hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal, mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu, tubuli juga mampu filtrasi sebelum glomerulos berfungsi penuh. Urin janin menyambung cukup banyak pada volume cairan aminon. Oligohidraminun itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Fungsi ginjal belum sempurna. Fungsi ekstraksi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal ketika lahir. Perairan ginjal janin adanya untuk mengangkat dan mengecerkan urin, mengabsorbasi fosfat, dan mendapatkan transportasi zat organik. Bayi ginjal relatif banyak mengandung air dan natrium. Bayi baru lahir mengekskresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupan, seringkali hanya 30-60 ml ekstrauterin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.